ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila hadratil muallimin wa masyayikhina wa walidina syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman nafa'ala nabi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Yang keempat lagi ya. Yang keempat ya. Halaman 23 yang keempat. Fatanah artinya bijaksana. Sifat rasul-rasul yang keempat, fatanah artinya bijaksana. Yakni sempurna pengertian mereka itu. Sempurna pengertian mereka itu. Sempurna akal mereka itu, para rasul-rasul. Maka mustahil rasul-rasul itu baladah, yakni bodoh. Mustahil rasul-rasul bodoh. Yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf, atas tiap-tiap orang yang balik dan berakal, wajib mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hati dengan keyakinan yang mantap bahwa semua rasul itu bersifat fatanah. Maka mustahil bersifat baladah. Nah, fatanah artinya cerdik ya. Ini diartikan bijaksana. Maka mustahil bersifat baladah artinya bodoh. Mustahil rasul-rasul itu bodoh. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Dalilnya rasul bersifat fatanah, yaitu firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya lawanlah akan mereka itu. Nah, lawan berdebat akan mereka itu, orang yang memusuhi tadi, dengan cara yang sebaik-baiknya. Dengan cara yang sebaik-baiknya. Sekalipun dengan mereka-mereka yang mengaku jadi rasul, musuh-musuh tadi, tetap caranya mujadalah, berdebat itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Nah, wallahu a'lam. Jadi sifat yang keempat fatanah tadi. Adapun yang harus pada hak sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam, yaitu al-a'radul basyariyah, yakni sifat-sifat manusia.
rasul-rasul harus boleh bersifat dengan sifat-sifat manusia yang tiada mengurangkan martabat mereka itu, yang tidak mengurangkan martabat atau tingkatan atau pangkat mereka itu sebagai rasul yang maha tinggi. Contohnya sifat besar ya, sifat manusia seumpama makan minum. Itu sifat besar ya. Rasul boleh makan, boleh minum. Dan nikah harus juga rasul nikah. Dan jima bersetubuh harus juga rasul, tapi atas jalan halal. Dan sakit harus juga rasul, tadi sakit, bisa sakit rasul, dan lain-lainnya lagi daripada sifat manusia. Nah, supaya jangan diintikatkan mereka itu Tuhan. Nah, bisa makan, bisa minum, bisa nikah, bisa bersetubuh, tapi dengan jalan yang halal. Bisa sakit dan lain-lainnya. Maka mustahil atas mereka itu rasul-rasul bersifat dengan sifat-sifat manusia yang hina, mana seperti bodoh. Nah, ya, mustahil rasul-rasul tadi bersifat dengan sifat yang hina seperti bodoh. Nah, itu sifat yang hina, sifat kekurangan, sifat yang hina. Dan sakit besar. Nah, sakit besar itu kusta ya. Ini yang bisa ya merah anggotanya nih, hitam nanti ini paculan. Nah, ya, jari-jari ini paculan, jari kaki pacul, penyakit besar. Ya, mustahil rasul tadi bersifat dengan sifat yang hina. Dan belang tuh becalak tuh warna putih tuh. Nah, maaf ya, aku udah menyindir kalau ada ya. Nah, jadi kalau rasul udah mau tuh yang putih tuh. Nah, kalau orang Banjar bilang becalak, orang Jawa ya belang juga, belang. Dan lainnya, dan lain daripada yang tersebut tadi, daripada sifat-sifat manusia yang hina pada adat. Adapun cerita Nabi Ayub ya, Nabi Ayub diceritakan sakit sampai buruk itu pakai apa namanya nih, baulat. Jadi kalau sembahyang dipaculi dahulu ulatnya, nanti dimasukkan lagi ulat. Itu kada benar cerita itu ya, itu tidak benar, cerita itu tidak benar. Kalau melihat di sini tidak ada bersifat dengan sifat-sifat yang hina pada adat. Sampai ya kalau sakit ialah sakit ya, kalau sakit ya. Cuma kalau sampai nang busuk apa segala macam bau ulat itu kan ada betul tuh. Jadi kalau hendak sembahyang ulatnya dipaculi, kayaknya udah sembahyang dipasang pulang ulatnya dah. Itu kada benar ada. Dan mustahil bersifat mereka itu dengan sifat-sifat Tuhan, nah, ya, dan sifat malaikat. Mustahil. Sifat malaikat itu kada makan, kada minum, nah, kada berkawin apa tuh. Jadi mustahil bersifat
mereka itu dengan sifat-sifat Tuhan. Dalilnya yaitu rasul-rasul bersifat dengan al-a'radul basariyah, dengan sifat-sifat manusia. Apa dalilnya? Kabar sahabat. Sahabat banyak menceritakan bahwa Nabi itu makan, minum, beristri, bisa sakit, ya. Tuh sahabat yang nyeritakan banyak orangnya. Nah, dan ulama sudah sahabat tadi, ulama sesudah sahabat ceritakan begitu juga. Ya, ulama yang di bawahnya nyeritakan macam itu juga. Bisa makan, bisa minum, bisa beristri, bisa sakit, rasul tadi. Yang berikutnya nyeritakan begitu juga sampai kepada kita sekarang. Itu namanya kabar mutawatir. Kabar tawatir namanya. At-tawatur yufidul yakin. Tawatir itu memfaidahkan yakin. Nah, itu sudah jadi kaidah tuh. Sudah jadi undang-undang. Mutawatir memfaidahkan yakin. Orang sekarang bilang katanya, mana ada Wali Songo. Itu kan yang menceritakan banyak orang yang semasa dengan beliau menceritakan. Banyak tuh orangnya. Orang bawahnya pulang menceritakan banyak pulang. Kada mungkin kadada ya Wali Songo tadi. Itu kan banyak keturunan-keturunan beliau tuh sampai sekarang. Ya. Yang bercerita tuh banyak kan. Mana tahu orang ceritanya Wali Songo, makanya banyak setiap hari orang ziarah ribuan. Syirik, ziarah kubur syirik. Ya kalau menyembah kubur, orang tidak ada nyembah kubur, ke sana membaca Quran, bertahlil, la ilaha illallah dibaca di sana. La ilaha illallah tuh banyak banget kemarin pahalanya tuh. Banyak. Ya. Dunia seisi-isinya masih banyak sekali la ilaha illallah. Masih banyak pahala la ilaha illallah. Itu cuma yang dibaca dia ada orang nyembah kubur. Yang ada tahu, ada pernah melihat itu. Lagi ada namanya orang tuh bilang macam itu tuh. Dede takut kita nyembah kubur. Tidak ada nyembah kubur, mana ada. Mau bacaan di mana itu? Kecuali orang yang kadang mengerti meminta ke kubur. Tidak ada. Coba lihat peraturannya ziarah kubur. Ya, tak ada di situ suruh minta dengan kubur, tidak ada. Coba dia terjun dulu, ikuti orang tuh. Yang mana? Jangan bilang syirik. Nah, lalu jadi lalar jadinya.
Jadi dalilnya kabar sahabat. Sahabat menghabarkan lawan tabi'in. Tabi'in menghabarkan kepada tabi'in, menghabarkan lagi kepada ulama-ulama berikutnya, terus sampai kepada kita sekarang. Ulama-ulama itu dulu kan banyak ngarang kitab, banyak ma'ajar, yang diajarnya itu banyak orangnya, ya. Nah, sampai kita sekarang menghabarkan bahwa Nabi itu, ya, bisa makan, bisa minum, nah, ya. Dalilnya kabar sahabat dan ulama yang mustahil dusta mereka itu. Mustahil mereka dusta. Kenapa? Mengingat banyaknya jumlah mereka itu yang menghabarkan. Sahabat yang menghabarkan banyak, kada mungkin berdusta. Tinggalnya pun beda-beda di mana-mana. Ulama seluruh dunia, ya, nah, menghabarkan tuh, kada mungkin berdusta. Dulu hapi kadada, bapak kadada, nak berdusta, kada mungkin. Karena banyak orangnya. Sekarang pun pakai HP udah mungkin juga. Sepakat semuanya berdusta. Ada nang kada mau dusta. Nah, jadi itu namanya khabar mutawatir. Quran itu kabar mutawatir, ya. Nah, yang belajar Quran dengan Nabi banyak orangnya, sahabat. Tabi'in banyak pulang yang belajar dengan sahabat. Tabi'in banyak pulang belajar dengan sahabat. Terus sampai kepada kita sekarang banyak yang hafal Quran di seluruh dunia. Kada mungkin mereka itu berdusta, itu namanya mutawatir. Nah, ya, jadi dalilnya kabar sahabat dan ulama yang mustahil dusta mereka itu. Mustahil dusta karena mengingat banyak jumlah mereka itu. Bahwa menghabarkan bahwa Nabi makan dan minum dan kawin dan sakit, tapi yang ringan sakitnya, bukan seperti yang diceritakan sampai bohulat tadi itu. Nah, itu tidak benar itu. Wallahu alam. Maka jadi jumlah sekalian akaidul iman pihakir rusuli alaihimus salatu wassalam, yaitu 9 akaid. Ya, 9 akaid. Dan masuk, ya, tadi padanya 4 akaid daripada rukun iman. Nah, tambahan daripada 9 lah. Pertama, percaya kepada malaikat. 2, percaya pada segala kitab, segala kitab-kitab. Percaya pada segala rasul, percaya kepada hari kiamat. Maka jadi jumlah sekalian akaidul iman pihakir rusuli 13 akidah, dan sekalian itu masuk pada makna Muhammadur Rasulullah, ya. Jadi 13, ya. Maka jadi jumlah sekalian akaidul iman pihakir rusul pada hak rasul-rasul 13 akidah. Nang 9 tadi ditambah 4 akaid jadi 13. Nah, nang 13 sekalian itu masuk pada makna Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Nah, utusan Allah bersifat dengan sifat yang 13 itu tadi. Bermula makna Muhammadur Rasulullah, apa maknanya? Yaitu isbatur risalah li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
menetapkan kerasulan, ya, menetapkan kerasulan. Pangkat jadi rasul itu ditetapkan bagi penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemarin sudah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang harus. Jumlahnya kemarin ya 21, tambah akaid tambahan kemarin 9 akaid, jumlahnya 50 akidah yang masuk di dalam makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah sudah kemarin, ya. Nah, ini kitab kita ini kecil, mudah-mudahan gampang mengulangnya. Kalau sudah kenal semua sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang harus, demikian pula sifat-sifat Rasul yang wajib, yang mustahil, yang harus, berarti kita tuh sudah ma'rifah. Ma'rifah tingkat bawah masih, ya. Berarti kita sudah ma'rifah. Lain nang ma'rifah macam nang dikatakan al-arif billah adalah. Nah, jadi kalau al-arif billah itu tidak pakai dalil lagi. Beliau itu sudah melihat, artinya meyakini dengan mata hati mereka, melihat dengan mata hati mereka. Jadi tidak ada berdalil lagi. Kalau kita masih ada berdalil. Berdalil itu seperti, nah, ada bau durian berarti ada duriannya, gitu ya. Tapi barangkali kan ada duriannya, kulitnya cuman ada bau. Tapi kalau melihat lain kan, lebih mantap melihat. Nah, itu al-arif yang tingkat tinggi. Nah, ya al-arif billah, al-arif billah. Jadi kita cukuplah dulu itu mengenal sifat Allah, sifat Rasul, itu sudah arif, sudah ma'rifah. Nah, mengenal tadi dengan dalil-dalilnya, terperinci satu persatu, sekalipun tidak hafal, tapi sudah tahu, ya. Hafal lebih baik lagi, diulang-ulang terus. Faidah, Rasul bersifat dengan sifat-sifat manusia. Nah, ya, faidah Rasul kita bersifat dengan sifat-sifat manusia. Salah sudah pembacanya. Faidah Rasul bersifat dengan sifat-sifat manusia. Jadi apa faidahnya Rasul bersifat dengan sifat manusia? Ada faidahnya. Apa faidahnya? Faidahnya setengahnya, sebagian daripada faidahnya Rasul bersifat dengan sifat-sifat manusia. Ta'zimu ujurihim, membesarkan ganjaran mereka, ya, membesarkan pahala mereka. Nah, fi maradihim, pada sakit mereka. Mereka bisa sakit. Sakit itu membesarkan pahala.
dan meninggikan pangkat mereka di sisi Allah. Jadi sakit, rasul-rasul tadi sakit, lalu mereka itu rasul-rasul sabar, nah dapat pahala ya. Wa adiyatil khalqi lahum, dan menyakiti makhluk bagi mereka. Rasul-rasul disakiti oleh makhluk, sabar mereka, dikasih pahala yang banyak. Didustakan orang, dibilang orang tukang sihir, dibilang gila, macam-macam rasul-rasul tadi. Nah itu kan artinya makhluk menyakiti mereka. Nah ini supaya membesarkan juga pahala mereka, sabar mereka dapat pahala. Karena itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asyaddukum balaan al-anbiya tsummal auliya tsummal amsalu. Ya. Artinya yang paling bersangatan di antara kamu tadi dapat bala, yaitu nabi-nabi, kemudian wali-wali, summal amsalu fal amsalu, kemudian orang yang utama yang di bawahnya wali, kemudian yang orang-orang utama di bawahnya lagi. Itu paling banyak. Paling banyak dapat bala. Wali itu didustakan orang, dibilangi orang gila. Mon kades berapa aja nama bilang gila, 1000 kali dah. Nah wali itu orang bilang gila ya. Tapi orang tuh ada merasa sedih kan. Wali tadi la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada takut, tidak ada sedih mereka tuh ya. Jadi katanya wali itu mulai dari kecil sudah tidak takut, tidak sedih. Yang ditakutinya hanya Allah, tidak ada yang lain. Jadi faidahnya adalah apa tadi? Membesarkan pahala. Nah ini dia, ada ya. Artinya membesarkan pahala mereka itu sebagian daripada faidah Rasul bersifat dengan sifat manusia. Di waktu sakit mereka itu lalu sabarlah, besar pahalanya. Dan menyakiti oleh makhluk bagi mereka itu sabar mereka, besar pahalanya. Dan karena ini ya, nah karena ini mana sakit itu membesarkan pahala, dan disakiti oleh makhluk itu membesarkan pahala. Nah karena ini Nabi bersabda, asyaddukum balaan ya al-anbiya'u tsummal auliya'u tsummal amsalu fal amsalu. Al-amsal artinya ay al-afdal, artinya bermula orang yang sakit, orang yang sangat keras daripada kamu dikenai bala. Yang paling banyak dikenai bala yaitu anbiya, kemudian aulia, kemudian yang lebih abdal di bawahnya lah, maka yang lebih abdal di bawahnya lagi. Di bawah wali nang orang utama, ulama nang di bawah lah. Nah, kemudian ulama yang tak ke bawahnya lagi. Itu nang banyak
Jadi pada waktu muktamar ya di Kalongan itu di situ terkumpul banyak terkumpul. Jadi ada kan di antara ulama itu katanya ada yang bisa melihat Rasulullah yaqadzatan wa manama, pada waktu jaga dan pada waktu tidur. Ini kenapa maka sakit kata dia. Ulama yang terkenal tadi kenapa maka sakit? Ya Rasul pun bisa sakit. Kalau bisa ketemu Rasulullah kata dia, minta doakan aja dengan Rasulullah kata dia. Nanti orang ada mengerti. Itu sakit nambah pahala. Kalau aulia nabi tadi nambah tinggi pangkat. Orang itu sabar, berobat karena ngikut Rasulullah, cuma menyuruh tadawau ya ibadallah, berobatlah kamu ya Allah. Kan tadi kan udah dibilang paling banyak bala ambiya, kemudian wali-wali. Bisa kata dia bilang bisa ketemu Rasulullah waktu jaga, waktu tidur bermimpi. Kalau bisa ketemu kita doa aja. Ini bepandiran masing-masing di kamar. Ada ketemu orang Banjar lah. Yang dibilangnya ulama Banjar itu yang dibilangnya sakit. Ya ulama sering memang paling banyak cobaannya tadi. Tuan guru sekumpul itu banyak lah yang musuhi juga ya. Ada pernah kata dihamburi jarum tuh beracun. Orang yang sebanyak itu membilangkan beliau sangat tinggi, sangat mulia akhlak beliau. Ya, banyak aja yang musuhi karena dengki. Itulah tadi dengki. Adapun orang mang kada utama tadi lewat aja nya bala kada pati ada kena bala ya. Nah, diriwayatkan bahwa Nabi SAW ingin menikah dengan perempuan, maka dikatakan orang kepada Nabi itu perempuan tidak pernah sakit. Nabi pun berpaling, ada jadi kawin, ada pernah sakit. Berarti kada kurang bagus juga, kada pernah sakit ya. Dihikayatkan bahwasanya Ammar bin Yasar kawin sama perempuan, kada pernah sakit perempuan loh, dicerainya. Kada pernah kena beler ya. Nah, tadi kan yang jadi salah orang bilang, ngapa tuh? Kada minta aja dengan Rasulullah. Ya. Ulama-ulama besar itu bisa, ya qadzatan bisa ketemu. Itu yang mengarang kitab, siapa itu? Syekh Mutawalli Sya'rawi kan. Itu ada kitab mengarang tafsir besar.
Ya. Suatu hari beliau tuh ngaji yang biasa sejam, tapi kenapa hari itu 2 jam baru selesai? Ditanya kenapa, maka Tuan Syekh maka lambat baru berhenti. Kata beliau, Rasulullah hadir, macam mana malu lah aku berhenti. Nah, tapi kalau yang kada sejalan, yang kada sependapat, kada percaya tuh. Di dalam kan ada dibilang, ya, di dalam Maulid Habsyi itu ada. Nah, ada di situ nang yakawatan wa manama. Kalau hendak ketemu dengan Rasulullah, sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi yang pertama cocok dulu. Perbuatannya tuh banyak mengikuti Rasulullah, banyak salawat. Nah, bisa ketemu mimpi. Bisa juga ketemu dengan waktu bangun. Jadi katanya kalau bermimpi, kalau kita aja nih kira-kira barangkali yang di dalam mimpi aku nih Rasulullah barangkali, itu udah bisa tuh. Mesti di dalam mimpi itu kita mimpi Rasulullah, dia bilang, ya beliau tadi bilang saya Rasulullah, atau ada orang lain di dalam mimpi itu bilang bahwa itu Rasulullah. Tapi kalau kita bermimpi rasa iya aku Rasulullah itu belum, ya belum, ya. Nah, ingatlah sudah. Jadi mimpi Rasulullah macam itu. Yang di dalam mimpi itu ngaku saya Rasulullah pertama, atau tidak mengaku, ada orang lain di dalam mimpi itu yang membilangkan bahwa itu Rasulullah. Katanya bisa berubah-ubah rupa Rasulullah tuh. Ya. Tapi ngaku saya Rasulullah, atau ada orang yang bilang saya Rasulullah. Kalau kita cuman di dalam mimpi tadi, wah ini orangnya nih ganteng, orangnya bagus, ya pakaiannya bersih apa segala macam, barangkali ini Rasulullah, itu tidak macam itu. Jadi saya ulang lagi, pertama ngaku orang yang mimpi tadi Rasulullah, yang kedua atau orang lain yang bilang bahwa itu Rasulullah. Di dalam mimpi tadi ada orang yang bilang kan bahwa itu adalah Rasulullah. Nah, kalau mimpi Rasulullah itu tidak salah, itu karamat tuh. Itu namanya kita berkaramat, berarti kita yang bermimpi. Sebaiknya jangan diceritakan bahwa saya mimpi Rasulullah. Dan hati-hati jangan suka gitu ya. Nah, itu karamat itu sunat disembunyikan, jangan dinampakkan. Cuma kadang-kadang wali-wali itu kan telanjur cakap karena kepenuhan yang di dalam, tak ingat lagi lalu tercakap. Kehibakan yang di dalam lalu tercakap. Sama dengan melihat Lailatul Qadar. Itu sunat jangan diceritakan. Sebab itu keutamaan. Nah, sunat jangan diceritakan. Tapi ada tingkatannya yang memang mesti diceritakan, ada ya.
Dan setengahnya faidah Rasul bersifat-sifat manusia tadi. Dan setengahnya daripada faidah Rasul bersifat dengan sifat manusia. Apa dia? Tasri'ul ahkam. Artinya menyatakan hukum-hukum. Seperti kita mengetahui hukum lupa dalam sembahyang, ya, mengetahui hukum lupanya sembahyang dari lupanya Nabi SAW di dalam sembahyang. Nabi pernah sembahyang zuhur atau asar, ya, itu hanya 2 rakaat lalu salam. Lalu di antara sahabat ada yang menanya, nama sahabatnya Dzul Yadain. Nang lain kada dewaninya bertanya. Rasulullah dah keluar dari masjid setelah sembahyang 2 rakaat. Sudah nyandar di tiang. Ada yang nanya, ya, sahabat Dzuliyadain, aku siratis salah amnasita ya Rasulullah. Sembahyang ini dikasar kah? Atau engkau lupa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, kullu dzalika lam yakun. Nah, di sini kullu nih. Kullu sini semuanya, kedua-duanya tuh kada terjadi. Ya, lupa dan kasar, kedua-duanya tuh kada terjadi. Jadi kata Julian, bal ba'du dzalika qad kana. Tapi sebagiannya terjadi. Ada salah satunya terjadi, dikasar atau lupa. Kata Rasulullah kedua-duanya memang kada terjadi. Ia lupa, ia kasar, tidak terjadi. Jadi kata Dzuliyadain, ya, sebagiannya terjadi. Nah, jadi ada nang kol tadi semuanya maknanya. Ada nang artinya sebagian. Disitulah ada perbedaan tadi, kullu bid'atin dalalah. Apa? Dalalah. Terus Nabi nanya kepada sahabat, ahaqqa ma qala Dzuliyadain. Tapi kalau siapa namanya Gus Baha membacanya ahaqqun ma qala Dzuliyadain. Cuma kalau saya belajar dari guru-guru gitu, ahaqqa ma qala Dzuliyadain. Entah manakah yang betul, mungkin beliau sangat alim tuh, entah, ya. Nah, Gus Baha tuh alim sangat tuh orang. Benarkah yang dikatakan oleh Dzuliyadain? Sahabat jawab, na'am, ya. Lalu Nabi sembahyang lagi 2 rakaat menambahi. Nah, jadi kalau kurang ya ditambah. Itu kan jadi
caranya kita kalau sembahyang ada lupa apa segala macam ditambah, dan sujud sahwi. Nah itulah tadi hikmahnya Rasulullah itu bersifat dengan sifat manusia lupa, bersifat lupa. Untuk tasyri', untuk jadi undang-undang agama, melajari bagaimana caranya kalau orang salah di dalam sembahyang. Tapi kata Nini Banjar, itu kalau kita nih lupa syaitani, dari syaitan. Kalau Rasul tadi lupa rahmani, gitu ya. Nah, untuk jadi pelajaran terhadap umatnya. Dan setengahnya supaya jangan merasa berduka cita umat mereka itu pada waktu itu mendapat bala. Jadi di dalam hatinya halang rasul-rasul aja kena bala bisa sakit, apalagi kalau kita. Rasul-rasul saja didustakan orang, apalagi kita. Jadi ringan ya, merasa supaya jangan merasa berduka cita umat mereka itu rasul-rasul waktu mendapat bala dengan keluputan pangkat kah ya, pangkat diturunkan orang pangkat ya. Nah, jangan merasa duka. Dan harta, nah, kalau di dalam hikamnya itu ngaji hikam, kalau tidak hendak jatuh jangan manjat ya. Kalau kadang hendak turun jangan menjabat. Kalau menjabat bisa turun, kalau habis jabatan kan turun. Almarhum Tuan Guru Kyai Haji Ahmad Shibli, orang bilang Muhammad Shibli, manakah yang betul, Ahmad kah? Kalau aku melihat Ahmad, tulisan beliau Ahmad Shibli, yang satunya abangnya Ahmad Mukni. Kata beliau, guru saya Qadhi Imam Sarakhsi nasihati Tuan Guru kita Kyai Haji Ahmad Shibli, kau ada salah zaman jabat. Aku nih jabat, habis jabatan sedih juga rupanya. Padahal habis jabatan bukan diberhentikan orang ya, padahal habis jabatan bukan diberhentikan orang. Padahal beliau itu makan gajian saja ada mau, yang untuk dimakan tidak mau beliau gajian. Minum tidak mau, minum di kantor beliau bawa sendiri air minum. Kadang kan itu pun turun jabatan, habis jabatan susah masih. Nah, jadi kalau tidak mau jatuh jangan manjat. Kalau manjat mesti jatuh. Bisa jatuh sendiri, bisa dijatuhkan. Habis jabatannya. Sedih juga rupanya lah. Nah, jadi ini Rasul bersifat tadi sifat manusia supaya apa? Supaya jangan merasa berduka cita umat mereka itu rasul-rasul pada waktu mendapat bala dengan keluputan pangkat kah? Nah, dan harta kah habis ya. Rasul-rasul habis harta. Nabi apa tadi itu? Ayub tadi ya. Nah, habis banyak harta itu asalnya habis. Nang bini banyak ninggalkan, tertinggal satu cuman lagi nang setia ya, tinggal satu. Dan kesenangan habis luput kesenangan, dan keledatan hilang umpama keledatan, supaya jangan pelit
dengan harta mereka itu apabila didapatkan dia. Sebab harta bisa akan habis, bisa akan hilang. Sugih banyak berduit, sebentar ya habis. Ada dulu daerah kami, mereka ada tahu juga kalau aku cerita ada bapak aja. Ada bapak aku ada nyebut orangnya, ya itu paling sugih lah. Itu tape itu belum ada, orang punya, beliau sudah ada, sehingga orang banyak nontonan ke rumahnya. Mbah bercakap bisa pulang bercakap kan. Nah direkam, aneh orang. Yang lain dia punya belum? Dia punya. Akhirnya habis, pabrik habis, apa-apa habis. Entah kenapa maka habis ya. Dijual obat cuman lagi keliling, dijual obat. Nah. Ya. Padahal paling sugih, sebentar aja hendak. Makanya waktu sugih, kesugihan digunakan ya untuk agama. Apa gunanya sugih? Kalau udah ada dimanfaatkan untuk agama, apa gunanya sugih? Itulah sugih tadi, ya itulah dimanfaatkan aja. Dan setengahnya supaya mengetahui oleh orang yang berakal bahwa dunia ini bukan negeri balasan bagi kekasihnya daripada anbiya dan aulia. Jadi bukan balasan. Kalau dunia ini balasan, itu tak ada sakit. Nah, nabi-nabi, rasul-rasul tidak ada sakit, tidak ada susah, tidak ada apa ya. Nah, tidak ada mendapat kesulitan. Tapi dunia bukan tempat negeri balasan. Kada cukup soalnya Allah hendak membalas tuh dunia ini kada cukup. Ya. Nanti kalau di akhirat dikapleng sakaplengnya aja satu orang tuh macam dunia nih sakaplengnya. Jadi kayak apa besarnya nanti di akhirat tuh. Nah seorangan katanya 10 kapleng ke depan. Wallahu a'lam. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sabbitna al-haqqi bima naqulu wa sabbitna al-haqqi bima na'mal wa sabbitna al-haqqi bima na'taqid. Allahumma ihfazna birtika bismillah dhahara min wa ma batan. Allahumma waffir hadana min al-aqli wa fir hadana min al-yaqin wa fir hadana min iman. Allahumma arina min ad-dunya ma yuhibbuka salihun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.